Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit atau disingkat SISKA merupakan bioindustri dalam usaha peternakan sapi dan perkebunan sawit dengan pendekatan yang mengintegrasikan dan menciptakan sinergi antara kedua sektor tersebut. Didorong oleh keinginan dan komitmen bersama untuk mengabdi kepada Indonesia, serta dilakukannya pengembangan integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit, maka dibentuklah Gabungan Pelaku dan Pemerhati Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit atau yang dikenal dengan nama Gapen SISKA. Gapen SISKA lahir dari keprihatinan tentang ketahanan pangan kita, terutama khususnya daging sapi. Di lain pihak, Indonesia mempunyai potensi kebun sawit yang luar biasa. Inilah yang menjadikan Gapen SISKA lahir untuk memberikan dukungan ketahanan pangan nasional kita, terutama kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Ini sangat membantu dan diharapkan oleh negara untuk membantu meningkatkan populasi sapi di dalam negeri. Jadi Gapen SISKA ini sangat strategis karena di dalamnya banyak unsur pengambil kebijakan yang luar biasa, perguruan tinggi, BRIN, dan sebagainya untuk mengembangkan ini. Gapen SISKA lahir karena sebenarnya ada concern terhadap bagaimana kita bisa mendukung perkebunan sawit berkelanjutan. Salah satu poin di dalam perkebunan sawit berkelanjutan adalah aspek sosial dan lingkungan terutama. Nah, ini integrasi sawit sapi ini bisa masuk ke dalam kedua aspek itu. Aspek lingkungan dengan adanya integrasi sawit sapi yang mendukung perkebunan sawit berkelanjutan adalah adanya biodiversitas yang bisa dibangun dengan adanya sapi di perkebunan sawit, sehingga tidak lagi menjadi satu konteks perkebunan yang monokultur. Simbiosis mutualisme antara sapi dan sawit itu sangat memberi dampak utamanya terhadap kelestarian lingkungan. Yang kedua, dari sisi aspek sosial, integrasi sawit sapi sebenarnya mendorong adanya harmonisasi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar perkebunan ketika masyarakat ini memelihara sapi di areal perkebunan milik perusahaan. Gapen SISKA memperkenalkan inovasi penggembalaan terkontrol, rotational grazing, di mana sapi ada dalam satu koloni dikelola oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat membangun komitmen mengatur jadwal piket. Jadwal penggembalaannya mengikuti arahan dari perkebunan, sehingga terjadilah harmonisasi, tidak akan ada lagi konflik antara aktivitas ternak dengan aktivitas kebun, kepentingan masyarakat sekitar kebun juga dengan kepentingan usaha perkebunan milik perusahaan. Gapen SISKA memiliki berbagai tujuan penting, di antaranya adalah menghimpun perorangan maupun kelompok yang memiliki kegiatan, minat, dan kepedulian pada SISKA, membangun pusat informasi SISKA, memberikan pertimbangan dan pandangan kepada para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan SISKA, memasyarakatkan atau mensosialisasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam memberdayakan peran masyarakat, membangun jejaring kerjasama IPTEK dan pengembangan usaha SISKA di dalam maupun di luar negeri. Kita mempunyai sebuah perkebunan kelapa sawit yang terluas di dunia, dan itu bisa berarti juga sebagai sumber pakan dan sumber biomasa yang bisa dimanfaatkan oleh ternak sapi potong, yang dalam hal ini kita masih mengalami defisit, masih melakukan impor dalam bentuk daging maupun sapi bakalan. Nah, ke depan dengan adanya kemajuan yang diperoleh oleh Gapen SISKA dan juga beberapa progres yang diperoleh melalui sosialisasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan melalui berbagai tahapan di dalam kegiatan Gapen SISKA, sekarang sudah menunjukkan minat yang cukup banyak dan sangat responsif dari beberapa wilayah tersebut agar ke depan bisa merespon beberapa potensi yang tersedia di kawasan atau di wilayahnya. Tahun lalu ya kita sepakat membentuk ya namanya Gapen SISKA itu ya, gabungan pelaku dan pemerhati sistem integrasi kelapa sawit.
sapi kelapa sawit. Nah, dasarnya sama, bagaimana kita bisa membentuk ekosistem yang bagus ya, ekosistem sapi kelapa sawit di kebun sawit gitu. Ya, untuk kebaikan dua-duanya, kebaikan peternakan ya, ternak sapi tumbuh baik ya, sehat di kebun sawit, dan kebun sawitnya sendiri juga dapat meningkatkan produktivitasnya ya, berkat adanya sapi di dalamnya. Di KPN Siska merupakan salah satu terobosan menarik dalam rangka pemenuhan daging sapi nasional. Kita lihat potensi untuk pengembangan integrasi sapi sawit ada 16 juta lebih hektar. Ini merupakan salah satu potensi pengembangan sapi di kebun sawit. Tentu kita berharap KPN Siska dapat menjadi satu pemersatu dan menjadi satu akselerasi bagi pengembangan sistem integrasi sawit sapi yang ada di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan, wilayah Sumatera, dan juga pengembangan di tempat lainnya. Kita berharap dengan itu pemenuhan daging sapi dapat terlaksana, kita bisa swasembada daging sapi di Indonesia. Terkait dengan KPN Siska, kami apresiasi KPN Siska sudah menginisiasi untuk menggerakkan kembali program Siska, salah satu program yang sangat baik sebenarnya. KPN Siska akan terus hadir dalam berbagai kegiatan dan aktivitas, menyumbangkan tenaga dan pikiran di bidang ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK untuk pengembangan Siska di Indonesia.